Kembali lagi di Hitam Putih. Tadi kita udah bicara dengan Bupati Banyumas Pak Ahmad, kita juga udah bicara dengan Dr. Ade, ahli forensik, dan menurut saya pribadi keduanya agak berbeda sedikit gitu ya. Tapi di situ ada satu hal yang dikatakan oleh Dr. Ade bahwa peti jenazah COVID-19 itu harus khusus karena kebanyakan peti di Indonesia itu tidak dibuat khusus dan tidak tahan air. Oleh karena itu, kita berhasil mencari seorang yang memang tugasnya adalah membuat atau kerjaannya adalah membuat peti jenazah khusus COVID-19. Namanya adalah Pak Saring. Nah, kita langsung saja tersambung dengan Pak Saring. Dan Pak Saring ini ada di tempat pembuatan peti kalau tidak salah saat ini. Karena beliau katanya tidurnya juga di sana. Pak Saring, selamat malam. Selamat malam. Waduh, selamat malam Pak Saring. Pak Saring, tadi saya dengar katanya dari kreatif bahwa Anda itu tidurnya di tempat pembuatan peti, benar Pak? Iya, betul. Oh, wow. Kita itu tidurnya malah di dalam ambulan, Mas. Tidurnya dalam ambulan? Iya, udah bertahun-tahun. Oh, oke. Oke, baik. Saya nggak mau bahas yang itu karena serem. Nah, saya bahas ini aja. Pak, Anda kan katanya membuat peti khusus untuk jenazah COVID-19. Nah, apa bedanya peti jenazah COVID-19 dengan peti orang meninggal dengan penyakit lainnya? Sebenarnya kalau untuk petinya, Mas, ya nggak ada perbedaan. Bentuk, ukuran, model itu sama peti-peti yang biasa dipakai untuk orang yang meninggal karena sakit biasa. Iya. Cuma kan kalau untuk jenis penyakit yang menular kan mesti ada pengamannya lah, seperti aluminium foil atau paling tidak plastik PE yang tebal untuk di dalamnya. Oke. Sebelum ditimpa sama kain putih. Ya. Ini apakah kedap air, Pak? Atau nggak apa-apa kalau kena air? Katanya harus seperti itu kalau untuk COVID. Ya, emang kalau misalkan ada cairan atau jenazah ada di dalam ada pembengkakan ngurangi cairan, dia nggak tembus karena kan ada lapisan aluminium foil. Oh. Terus busa juga, jadi mau otomatis kan dia nggak tembus keluar. Dan dia tidak meresap ke tanah jadinya ya, Pak ya? Iya, Mas. Ya, karena katanya kalau meresap ke tanah dan di situ ada saluran air, dia bisa menyebar lewat saluran air. Oleh karena itu makanya butuh lapisan-lapisan seperti itu. Harganya beda berapa, Pak, untuk peti mati biasa dengan peti mati COVID-19? Ya, bedanya nggak jauh, cuma di bahan tambahan itu seperti aluminium foil itu. Kalau dari harga normal 1,5 ya paling sampai 1,8. Oke. Kan kita petinya peti standar biasa, bukan peti yang berkelas gitu. Ya baik. Anda ini lagi di tempat pembuatan peti kan, Pak, sekarang, Pak? Ini sekarang? Iya, ini depan saya ada satu yang baru dipasang aluminium foilnya. Berarti ada yang meninggal karena COVID ini, mesan? Hari ini tadi ada 2 ya dari RSUD Kota Tangerang. Oke, boleh nggak saya lihat petinya, Pak? Boleh. Oke, kita mau lihat ini seperti apa bentukan petinya. Harusnya sama saja bentuknya, tapi memang bedanya Ini, adalah dalamnya. Kalau bentuknya kan sama begitu, Mas Dedi ya. Iya. Ini kan cuma ada lapisan ini aluminium foil ini tebal 8 mili. Ya, saya penasaran sedikit. 2 minggu belakangan ini sudah berapa banyak peti yang Anda jual untuk COVID? Yang untuk ini ya itu udah sekitar 20-an, 25 lah. Sama yang kalau ini 2 ini jadi 25. Oke, enggak 2 minggu belakangan ini? Iya, dari 2 minggu. 2 minggu belakangan ini 25 itu iya. wow, oke 25 itu 2 minggu belakangan ini. Belajar dari mana Anda bisa buat peti? Ya karena kita di ambulan kan setiap ada permintaan peti kita selalu nyari di tukang peti, sedangkan bentuknya cuma begitu-begitu aja. Otodidak aja kita punya inisiatif sendiri. Akhirnya Anda pengen bikin lah. Gitu. Akhirnya jadi Anda jual sekarang ya Pak ya? Baik, ya. Oke, baik. Pak Saring, terima kasih banyak buat informasinya. Tetap hati-hati ya Pak ya, tetap hati-hati di sana juga. Sehat selalu Iya, Pak Saring. Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Saring. Oke. Saya punya satu lagi video call dengan Eva Rahmi. Ini viral sekali Eva ini, karena tragedi kehilangan orang tuanya disebabkan karena COVID-19. Inilah Eva Rahmi. Selamat malam Eva. Selamat malam, Mas Dedi. Ya, pertama kita turut berduka cita juga atas kehilangan orang tua Eva. Ya mudah-mudahan Eva dan keluarga kuat ya terhadap hal ini ya.
Cuman Eva Terima nih, kasih. yang menarik beritanya sangat amat viral. Dikatakan bahwa Eva tidak mengetahui tempat pemakaman orang tua. Itu benar apa tidak, Eva? Kalau yang papa saya memang saya tidak tahu. Sampai saya pulang dari rumah sakit Tarakan, saya tidak tahu akan dikuburkan di mana dan jam berapa, saya nggak tahu. Karena saya udah nanyain ke dokternya, kata dokternya itu wewenang Dinkes yang akan mengatakan akan dikuburkan di mana gitu. Oke, apakah Eva sudah mencoba ke dinas kesehatan juga? Saat itu kan jam 10 malam, saya rasa kalaupun saya nanya ke Dinkes juga nggak mungkin ya. Soalnya pada saat yang bersamaan juga ada mobil jenazah yang datang, itu saya tanyakan, saya pikir akan dikuburkan malam itu juga, ternyata mereka hanya menurunkan peti jenazah aja. Dan Gitu, mereka nggak ditugaskan untuk mengantarkan ke pemakaman, tidak ada malam itu juga. artinya sampai detik ini Eva masih belum tahu atau sudah dapat informasi sekarang? Besoknya saya dapat informasi dari saudara papa bahwa papa akan dimakamkan di Tegal Alur jam 7 pagi. Oke, dan akhirnya Eva ke sana? Dilarang. Dilarang ke sana? Dilarang oleh keluarganya papa saya karena resikonya terlalu tinggi karena lebih dari 4 jam. Oke. Tapi maksud saya begini, kalau sekarang apakah sudah ke pemakaman atau belum? Sampai saat ini belum, karena saya kan isolasi mandiri sampai 14 hari ini kemarin. Oh iya, karena keluarga ya, karena keluarga. Ya, karena takutnya saya terpapar kan, daripada nanti saya berpotensi untuk memaparkan ke orang lain, lebih baik saya stay di rumah. Betul. Tapi Eva sudah swab test atau sudah rapid test? Swab testnya sudah akhirnya. Hasilnya sudah keluar? Itu dia, saya sampai hari ini belum mendapatkan hasilnya dari Dinkes. Sudah Katanya sih yang diinformasikan hanya yang positif saja. Ini udah Yang berapa negatif lama Eva melakukan swab test itu udah berapa lama? Dari tanggal 24 April kalau nggak salah ya. Oke, artinya harusnya sudah ada dong hasilnya. Harusnya 7 hari setelah swab test itu ada hasilnya, tapi katanya hanya diinformasikan hanya untuk yang positif saja. Saya juga nggak ngerti kenapa. Eva, saya dengar juga bahwa adik terkena virus corona, betul nggak? Iya betul. Usia berapa itu? Sekitar 34 ya. 34. Oke, ada gejalanya atau tanpa gejala? Awalnya ada gejala sih, sakit 3 hari, udah gitu juga sempat sesak juga, sempat batuk juga, tapi nggak terlalu lama gitu. Artinya itu hasil dari tes yang mengatakan bahwa adik positif ya? Iya. Oke, itu tesnya barengan dengan Eva? Kalau adik saya, oh enggak, adik saya itu di swab test tanggal 14 kalau nggak salah, hari Sabtu dan hari Seninnya sudah dikabarin dari Dinkes bahwa dia positif. Apakah sekarang sudah sembuh, sudah baik keadaannya? Belum. Kan Saat ini adik saya dipindahkan ke Wisma Atlet, meskipun sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit di Cibinong ya, tapi belum ada perbaikan. Dari tanggal 14 yang ketahuan itu sampai sekarang itu sudah lama loh, hampir sebulan. Iya. Dan belum Hampir sembuh. sebulan. Dan belum sembuh. Belum. Oh, wow. Tapi apakah Eva masih bisa berhubungan dengan adik, masih bisa? Masih. Masih lancar ya itu ya. Jadi bisa ya. Masih, dia bawa handphone sih, iya. Oke, dan Eva sendiri tidak ada gejala sama sekali sampai sekarang? Alhamdulillah nggak ada. Oke, Adik saya yang bungsu pun juga nggak ada. Baik. Oke. Eva, kamu kan sekarang mengisolasi diri sendiri. Ini di rumah atau di di rumah? Di rumah? Iya, apartemen. Di apartemen. Apakah warga sekitar sana bermasalah apa enggak sama kamu? Sejauh ini karena saya baru pindah ke sini, mungkin mereka nggak terlalu ngeh kali ya. Jadi saya juga jarang keluar kan, 14 hari ini. Berarti sekarang sendirian ini? Kenapa? Sendirian sekarang? Sama suami saya. Oke, baik Eva. Mudah-mudahan adik cepat sembuh juga dan Eva dan suami tidak terkena gejala sama sekali ya. Mudah-mudahan sehat semua yang ada di sana. Terima kasih banyak Eva. Terima kasih Eva. Terima kasih. Ya, itu dia Eva. Jadi hasil swab testnya sampai detik ini masih belum dapat dia.
masih belum ada hasilnya, entah kenapa. Dan itu juga jadi pertanyaan, apakah berapa lama sih hasilnya? Dan adiknya juga yang terpapar dan positif coronavirus sudah lebih dari 2 minggu ada di rumah sakit. Dan ini terkena pada orang yang usianya tidak terlalu tua-tua sekali. Jadi ini bisa kena siapapun dan kita masih perlu belajar banyak tentang hal ini. Bicara tentang penolakan dan sebagainya, saya sebentar lagi akan terhubung dengan Ustadz Wijayanto. Saya akan bertanya pada beliau tentang bagaimana hukum Islamnya apabila hal-hal seperti ini terjadi. Penolakan terhadap jenazah, apakah boleh dikremasi atau tidak, dan banyak hal lagi. Setelah yang satu ini, jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kita mau menyalahkan ulama-ulama, kita ini hanya copy paste, nggak tahu dalilnya, nggak tahu Quran hadis yang lebih kuat. Mereka itu lebih ngerti, dia lebih hafal Quran daripada mu'alaf-mu'alaf yang baru masuk Islam. Gimana? Maaf, saya nggak mau. Iya. Maksud Anda Iya. gimana?